Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 107 yang beranggotakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum software BIM. Sebelum masuk kepada langkah-langkah pekerjaannya, izinkan saya untuk menyampaikan sebenarnya BIM itu apa sih? BIM menurut Kementerian PUPR pada tahun 2023 merupakan representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional dari bangunan tersebut, yang dimana di dalamnya terkandung elemen-elemen pekerjaan pada bangunan. Namun, sumber lain juga menyebutkan bahwa secara spesifik, BIM merupakan suatu metode menggunakan model 3 dimensi sebagai representasi dari seluruh aspek proyek, mulai dari biaya, desain, jadwal, material, hingga pada pelaksanaannya. Pada pengimplementasian BIM pastinya terdapat kendala. Apa aja sih kendala dalam pengimplementasian BIM? Yang pertama, kurangnya sumber daya pendidikan dan pelatihan BIM. Yang kedua, kurangnya pengembangan kemampuan BIM. Yang ketiga, kurangnya kemampuan konsep dan manfaat BIM. Yang keempat, minimnya pemahaman proses kerja kolaboratif yang efektif antar stakeholder. Lalu yang terakhir, biaya implementasi dari BIM yang mahal. Kalau tadi merupakan kendala yang kita dapatkan dari implementasi BIM, sekarang kita masuk kepada manfaat yang kita dapatkan dari implementasi BIM. Yang pertama, proses pemodelan lebih baik. Yang kedua, visualisasi lebih baik dan jelas. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, integrasi. Dan ke-6, peningkatan manajemen konstruksi. Dari manfaat-manfaat ini, pastinya akan lebih mempermudah kita dalam proses pemodelan serta penjadwalan dari bangunan. Selanjutnya, merupakan dimensi BIM. Dimensi BIM memudahkan kita untuk memahami secara rinci informasi konstruksi pada bangunan. Pada BIM, dimensi disimbolkan dengan huruf D, yang menunjukkan pengelompokan dimensi sesuai dengan urutan dan siklus kerja proyek. Sebenarnya, ada berapa sih dimensi dalam BIM? Dalam BIM sendiri terdapat 10 dimensi. Ada 1D, 2D, 3D, 4D, hingga 10D. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah 1D, yang merupakan tahap awal proses dan manajemen proyek yang berkaitan dengan regulasi, standar, serta perencanaan BIM. Yang kedua, ada 2D yang merupakan sketsa, yaitu berupa tentang ruang yang berisikan objek grafis seperti garis, kurva, serta bentuk geometris lainnya yang pada umumnya digunakan untuk awal pemodelan dan menggunakan aplikasi CAD. Yang ketiga, ada 3D, yaitu pemodelan. Pada tahap ini, gambar atau sketsa divisualisasikan dalam bentuk volumetrik yang menampilkan visual bangunan serta menampilkan parameter dan informasi dari bangunan. Pada pemodelan 3D ini mampu membuat proses desain lebih cepat dan mengurangi kesalahan pada desain bangunan. Yang keempat yaitu ada 4D atau penjadwalan. Pada dimensi ini berkaitan dengan waktu yang digunakan dalam proyek serta menggambarkan jadwal proyek. Yang kelima ada 5D atau biaya. Pada dimensi ini menunjukkan perencanaan estimasi pembiayaan yang digunakan dalam proses proyek. Lalu ada 6D, keberlanjutan, yang mana menganalisis energi bangunan pada tahap awal desain hingga akhir desain. Lalu ada 7D, yaitu manajemen fasilitas. Dimensi ini berkaitan dengan operasi dan pengelolaan bangunan. Yang ke-8 yaitu ada pencegahan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan keselamatan kerja serta pencegahan kecelakaan yang mana mengintegrasikan informasi keselamatan ke dalam model BIM. Yang ke-9 yaitu ada lean construction atau konstruksi ramping, yaitu pengelolaan sumber daya sehingga digunakan secara efisien di dalam proyek. Dan yang terakhir ada 10D yaitu industri konstruksi yang mana berkaitan dengan industrialisasi dalam bidang konstruksi dan integrasi proyek. Pada BIM juga terdapat BIM Maturity Level atau tingkat kematangan
dan perkembangan penerapan BIM dalam konstruksi yang menunjukkan tingkat kolaborasi dalam proses serta tingkat kecanggihan tools seperti software dan apa saja yang digunakan dalam pengembangan BIM. Nah, sekarang kita masuk kepada apa aja sih software yang kita gunain untuk ngerjain BIM ini. Yang pertama ada software Autodesk Revit, yang mana software BIM ini digunakan untuk merancang bangunan konstruksi dari awal pemodelan struktur, arsitektur, hingga MEP dengan visualisasi 3D. Lalu ada software Autodesk Navisworks Manage, yang mana software ini dirancang untuk membantu pihak yang bekerja dalam bidang konstruksi dengan mengkombinasikan 3D BIM model dengan berbagai format informasi lain. Pada Navisworks ini kita juga dapat mengetahui apakah terjadi clash antar komponen bangunan seperti kolom dengan kolom, kolom dengan balok, dan juga komponen struktur dengan arsitektur seperti dinding dengan balok. Selanjutnya ada software Microsoft Project, yang mana software ini digunakan secara khususnya pada proses penjadwalan, sehingga menghasilkan penjadwalan yang efisien dan lengkap dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di dalam proyek. Selanjutnya merupakan workflow implementasi Building Information Modeling atau BIM. Workflow sendiri merupakan proses atau tahapan kerja dalam penerapan BIM pada suatu proyek konstruksi. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan apa aja yang kita lakukan dalam praktikum BIM. Yang pertama, yaitu kita mendapatkan soal atau gambar sketsa yang kita gunakan sebagai acuan dalam pemodelan BIM atau pemodelan 3D-nya yang menggunakan aplikasi Revit. Nah, pada pemodelan ini, kita memodelkan dari mulai struktur, arsitektur, dan fasadnya juga. Lalu kita lanjutkan dengan menganalisis clash menggunakan aplikasi Navisworks. Apabila terjadi clash, maka kita perlu melakukan perbaikan. Nah, setelah selesai dengan perbaikan, kita lanjutkan dengan menghitung volume dalam bangunan. Penghitungan volume ini juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi Revit loh. Lalu setelah sudah mendapatkan volume, kita lanjut menghitung RAB. Setelah mendapatkan RAB, kita langsung melakukan scheduling atau penjadwalan. Nah, penjadwalan ini menggunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, selain itu, kita juga perlu membuat soft drawing yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pekerjaan proyek konstruksinya. Setelah semua sudah, lalu kita membuat video scheduling, yang mana video itu mensimulasikan dari mulai fondasi berdiri hingga semua bangunan selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan pengerjaan laporan. Nah, kita lanjutkan kepada output implementasi BIM. Tadi kan kita sudah membahas tentang aplikasi Revit ya. Nah, apa sih output yang dihasilkan dari aplikasi Revit ini? Yang pastinya merupakan 3D modeling atau visualisasi 3D dari sketsa yang kita dapat. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan? Yang pertama ada Revit struktur atau pemodelan 3D dalam bentuk struktur bangunannya. Yang kedua ada Revit arsitektur, yaitu bentuk pemodelan arsitektur dalam bangunan yang kita buat. Yang ketiga ada Revit fasad atau fasad yang kita gunakan dalam bangunan kita. Dan yang terakhir merupakan Revit Superimpose, merupakan bentuk atau hasil akhir dari pemodelan kita. Dan selanjutnya ada clash detection yang dapat dianalisa menggunakan aplikasi Navisworks. Pada praktikum ini, kelompok kami mendapatkan total clash 56 clash. Lalu setelah mendapatkan total clash itu, kita lakukan perbaikan clash-nya yang dilakukan langsung pada Navisworks-nya. Baik, selanjutnya adalah clash detection.
Total kelas awal yaitu 56, yaitu terdiri dari kolom versus dinding, balok versus dinding, kolom versus lantai keramik, base plate versus dinding, dinding versus atap, dan displang. Berikut adalah contoh kelas dinding versus displang. Itu seperti ini. Nah, untuk cara memperbaikannya adalah saya contohkan untuk yang ini, yaitu klik kanan, terus switch back, terus nanti akan sudah mengeling ke Revit-nya. Ini karena sudah diperbaiki. Baik, yang selanjutnya adalah bill of quantity. Yang pertama adalah kita menghitung volume secara otomatis dari Revit. Contohnya ini volume lantai ini nanti akan dimasukkan ke Excel dan kita kasih harga satuannya dan nanti otomatis keling untuk harga totalnya. Begitu juga ya untuk RC, sama juga. Untuk yang selanjutnya yaitu RAB. RAB atau rencana anggaran biaya adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi. RAB mencakup biaya material, upah tenaga kerja, peralatan, dan pekerjaan lainnya. Tujuan RAB adalah untuk mengetahui perkiraan total biaya proyek serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Ini adalah contoh RAB dari kelompok 107. Pekerjaan strukturnya totalnya 1.988.000.000 sekian, dan untuk pekerjaan arsitekturalnya 2.508.000.000 sekian. RAB didapatkan dari volume dikali harga satuannya, dan total pekerjaan semuanya yaitu 4.497.577.000 sekian. Baik, yang selanjutnya adalah soft drawing. Soft drawing merupakan gambar kerja detail yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Gambar ini berisi informasi teknis yang lebih rinci dibanding gambar perencanaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat, efisien, dan sesuai desain. Berikut contoh soft drawing yang saya tampilkan. Soft drawing contohnya yang pertama yaitu denah lantai. Ini untuk yang bagian RC. Selain denah lantai juga ada tampak-tampak, tampak selatan, tampak timur, tampak utara, tampak barat, dan juga ada potongan-potongan beserta elevasi. Dan untuk soft drawing contoh untuk struktur itu banyak sekali. Ini untuk contoh tiang pancang. Ini untuk gambaran perspektif 3 dimensi untuk yang struktur. Dan juga ada detail baja, dan masih banyak yang lainnya juga. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BIM mampu mengintegrasikan seluruh informasi proyek dalam satu model digital sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Revit berperan dalam mempermudah proses permodelan 3D serta menghasilkan berbagai informasi teknis yang dibutuhkan dalam proyek. Selanjutnya, Navisworks digunakan untuk melakukan crash detection atau mendeteksi benturan antar elemen bangunan sehingga potensi masalah dapat diketahui sebelum pelaksanaan di lapangan.
Penerapan BIM juga mempermudah pembuatan shop drawing, perhitungan volume pekerjaan atau quantity take-off, serta penyusunan rencana anggaran biaya RAB, karena data dapat diambil langsung dari model yang telah dibuat. Kemudian Microsoft Project membantu dalam penyusunan scheduling atau jadwal proyek, sehingga durasi pekerjaan dan progres proyek dapat direncanakan serta dipantau melalui kurva S. Dengan demikian, penggunaan BIM dan software pendukungnya dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek konstruksi. Sekian dari kelompok 107. Bila ada salah kata atau ucapan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.